Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi terhormat Buya Mengampung, Buya Eko selaku dosen atau kuliah pendidikan anti korupsi, yang terhormat teman-teman yang seperjuangan. Adapun di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah tentang penyebab perilaku korupsi. Yang pertama, penyebab perilaku korupsi itu ada di antaranya teori Goni. Salah satu penyebab korupsi dijelaskan dan diperkenalkan oleh Baruni dengan sebutan teori Goni. Teori Goni ini adalah menurut Jeremy menyebabnya korupsi adalah karena perilaku korupsi ini melanggar nilai-nilai yang berbeda dan sendiri disebabkan oleh Goni. Goni itu adalah singkatan dari G-nya greed, itu keserakaan, O-nya opportunity, N-nya need atau kebutuhan, dan E-nya expert atau pengungkapan. Yang kedua adalah faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini berasal dari diri seorang itu sendiri, karena seperti keinginannya, hasratnya, kehendak dan sebagainya. Jadi faktor pertama itu adalah karena faktor tamak dan rakusnya seorang, karena dia memiliki kekuasaan dan kurangnya kecukupan hasrat dan tamaknya itu, jadi menjauh seseorang itu menjadikan dia melakukan korupsi. Yang kedua adalah moral yang kuat. Yang ketiga adalah kebutuhan hidup yang mendesak. Dan kebutuhan hidup mendesak ini dapat menjadikan seseorang juga melakukan korupsi, karena dia pun juga memiliki kekuasaan. Kalau dia memiliki kekuasaan dan kebutuhan hidup yang mendesak, adalah kesempatan untuk melakukan dia pidana dan jalan pintas dengan melakukan korupsi. Yang keempat ada gaya hidup yang positif, yang gaya hidup itu berlebihan. Yang kelima adalah ajaran agama yang kurang diterapkan. Dalam agama Islam pun dilarang, sangat dilarang melakukan korupsi dan korupsi. Dalam Quran surah Al-Baqarah misalnya ayat 28, dalam Quran surah Al-Nisa ayat 29, dalam Quran surah Ali Imran ayat 16, dan dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-42. Yang terakhir itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang dari luar, misalnya seperti aspek hukum, karena hukum di Indonesia ini yang kurang dan lemahnya dalam penegakan hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada aspek ekonomi, yaitu menjadikan yang pertama itu karena pendapatan atau gajinya yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-harinya, jadi menyebabkan dia melakukan korupsi. Yang terakhir adalah aspek politik. Aspek politik ini juga dapat menjadikan faktor karena kekuasaannya, karena dalam politik dia dapat memberikan kekuasaan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum